Bagi sebagian orang, Wak, kehadiran anak kan itu biasanya bisa bikin rumah tangga tuh jadi makin lengkap ya kan, makin bahagia ya kan. Tapi ternyata bagi Mengki Ji dan Joseph sebaliknya, Wak. Kehadiran anak ini malah jadi awal dari tekanan baru mereka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan datang kembali membawakan satu kisah kriminal yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2019 lalu, Wak. Yaitu tentang hilangnya seorang ibu muda asal Cina saat dia merantau ke Kolombia. Gak ada surat, gak ada jejak, gak ada yang tahu pasti apakah dia ini kabur dari rumah kah, dia diculik kah, atau mungkin kecelakaan di suatu tempat. Pencarian sudah dilakukan selama berbulan-bulan lamanya, tapi tidak ada petunjuk yang jelas gitu loh. Sampai akhirnya sebuah temuan kecil dari lingkungan sekitar justru membuka rahasia besar di balik hilangnya si perempuan ini. Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus ini menimpa seorang perempuan asal Cina yang bernama Mengki Ji. Dia lahir di kota Xi'an pada tanggal 18 April tahun 1991. Mengki ini, Wak, anak tunggal dari pasangan Keren dan juga Xiaolin Ji. Sejak kecil Mengki ini tinggal sama orang tuanya di Xi'an, dan dari SD sampai kuliah S1 dia tinggal di situ. Masih sekolah di dekat-dekat rumah lah gitu istilahnya kan. Tapi pada tahun 2012 Mengki ini tertarik untuk kuliah S2 ke luar negeri, Wak. Mengki pun daftarlah ini ke jurusan Mechanical and Aerospace Engineering di Universitas Missouri, Columbia, Amerika. Pas ngedaftar, lolos dia. Akhirnya di situ Mengki Ji ini pun mengikuti perkuliahan di sana di Missouri ini selama 2 tahun lamanya dengan baik. Dia juga dikenal sebagai mahasiswi yang sangat rajin, disiplin, dia pintar juga, dan lulus S2 pada tahun 2014. Setelah dia lulus, Wak, Mengki Ji ini memilih untuk berkarir di Kolombia. Dia nggak balik ke Cina. Kebetulan dia ini juga langsung mendapatkan pekerjaan menjadi supervisor di Nanova Biomaterials. Ini sebuah perusahaan yang cukup bergengsi, Wak, di situ yang memproduksi alat-alat medis. Nah, di sana Mengki Ji bisa langsung beradaptasi sama lingkungan barunya, dan dia ini juga dikenal penuh ambisi dan kerjaannya juga bagus, mantap gitu lah. Nah, karena itulah pada tahun 2015 atau 3 tahun kurang lebih dia sudah bekerja, Mengki Ji diminta sama perusahaannya untuk membawahi beberapa mahasiswa magang. Nah, salah satu dari mahasiswa itu adalah seorang laki-laki berusia 19 tahun bernama Joseph. Wah, dia 4 tahun lebih muda daripada Mengki Ji ini ya. Nah, Joseph ini mahasiswa dari Universitas Missouri juga. Jadi satu alma mater juga sama si Mengki Ji. Nah, awalnya hubungan Mengki sama Joseph ini ya hanya sebatas atasan dan bawahan lah gitu istilahnya kan di kantor. Tapi lama-lama di luar jam kerja, rupanya mereka ini sering nongkrong, Wak, sering jalan-jalan ke alam atau ya wisata-wisata bareng lah gitu. Terus seiring berjalannya waktu mulailah tumbuh benih-benih suka antara mereka. Joseph naksir sama si Mengki karena di matanya Mengki Ji ini memang cantik, cekatan dan juga energik. Begitu juga dengan Mengki Ji, dia juga tertarik sama si Joseph karena sikapnya yang perhatian dan juga tulus. Akhirnya pacaran lah mereka itu kan, Wak. Hubungan mereka makin dekat sampai suatu hari tanggal 8 September 2017 Joseph melamar Mengki Ji waktu mereka ini lagi mendaki di Rockbridge Memorial State Park. Di situ dilamar sama siapa? Sama si Joseph. Gak nunggu lama-lama, selang 2 minggu kemudian di tanggal 22 September 2017 mereka berdua pun akhirnya menikah. Waktu itu Mengki sudah berusia 26 tahun, Joseph baru 22 tahun. Tetap menikah mereka. Awalnya kehidupan rumah tangga Mengki Ji sama Joseph ya adem ayem aja, Wak. Waktu itu Mengki masih bekerja, udah jadi supervisor juga dia di Nanova ini. Sementara Joseph masih kuliah sambil ikut proyek-proyek di luar lah gitu. Tapi semua itu mulai berubah pada saat setahun kemudian Mengki ini melahirkan seorang anak perempuan yang mereka kasih nama Anna. Bagi sebagian orang, Wak, kehadiran anak kan itu biasanya bisa bikin rumah tangga tuh jadi makin lengkap ya kan, makin bahagia ya kan. Tapi ternyata bagi Mengki Ji dan Joseph sebaliknya, Wak. Kehadiran Anna ini malah jadi awal dari tekanan baru mereka. Mulai dari urusan finansial, pembagian waktu asuh, sampai juga perbedaan cara mereka menjalani kehidupan sebagai pasangan orang tua lah gitu. Dari yang awalnya mereka cuma beda pendapat kecil-kecil aja kan, lama-lama berubah menjadi perdebatan yang makin sering dan juga makin emosional. Bermula dari sinilah, Wak, masalah yang lebih serius pun muncul dalam rumah tangga mereka.
Nah saat Ana belum genap berusia 1 tahun, Joseph sama Mengki ini sering ribut soal tanggung jawab ngasuh anak. Joseph ini mau Mengki Ji berhenti kerja, kok fokus aja ngurusin anakmu. Sementara Mengki Ji maunya aku harus tetap kerja, karena dia tuh nggak mau mengorbankan karirnya gitu aja loh, apalagi dia kan jauh-jauh ini kan ngerantau dari Cina kan. Aku mau tetap kerja kata dia. Cekcok panjang lah mereka di situ waktu itu, sampai di satu titik mungkin Mengki capek ya kan, dia ngalah. Dia mikir, ya udahlah nggak apa-apa lah aku resign biar Ana juga dapat perhatian lebih katanya. Jadi si Mengki ini nurut lah sama keinginan suaminya. Mengki mau fokus sama Ana dan juga sama rumah. Dia mau berhenti kerja, sementara nanti kau yang cari uang, kata si Mengki Ji. Joseph lain tugasnya mencari nafkah lah gitu, mencari uang full. Dah resign lah ini kan si Mengki Ji. Tapi setelah jalan beberapa bulan mereka malah makin sering bertengkar. Gara-gara apa? Penghasilan Joseph yang papasan. Padahal kebutuhan rumah tangga mereka ini kan makin banyak kan Nah kondisi ini juga diperburuk lagi waktu orang tuanya si Mengki Ji, si Karen sama si Xiaolin Ji itu dari Cina datang ke Kolombia, mau bantu anaknya, mau tengok cucunya juga. Rupanya kedatangan mereka ini malah bikin Joseph tuh nggak nyaman. Dia nggak bisa leluasa tuh mau ngapa-ngapain katanya. Ditambah komunikasi mereka ini juga terkendala bahasa ya kan. Orang tuanya Mengki Ji belum terlalu fasih bahasa Inggris, jadi agak susah komunikasinya. Joseph sering tuh kelihatan perengut depan bapaknya siapa, si Mengki Ji. Nah di situ akhirnya dia bilang lah sama mereka, udahlah Pak Bu, balik aja lah ke Xi'an katanya. Bete lah si Mengki di situ karena gara-gara selain si Joseph ini mendominasi ya kan, apa-apa keinginan itu harus dituruti. Joseph ini juga kelihatan macam kayak nggak ngargain mama bapak aku kali, kok udah datang jauh-jauh loh di orang dari Cina kayak gitu. Akhirnya tetap balik nih orang tuanya si Mengki Ji kan, merajuk lah Mengki di situ, silent treatment langsung. Dia malas ngobrol sama si Joseph kan, dia lebih memilih banyak diam. Dia main sama si Ana aja, atau waktu pas luangnya ya udah deh aku lebih milih sendiri aja dibanding aku sama lakiku gitu. Merajuk, ya macam mana pula nggak merajukkan bete lah pasti dia. Nah rupanya perubahan sikap Mengki Ji ini dianggap nggak wajar sama si Joseph. Apalagi Mengki itu nggak cuma jadi pendiam aja tapi dia ini juga jadi sering kelihatan main HP sendiri. Si Joseph nengoknya dia tuh macam lagi chat-chatan sama orang lain tuh loh, pakai aplikasi chat bahasa Mandarin. Dan Mengki Ji ini juga beberapa kali nolak kalau diajak berhubungan sama si Joseph. Lama-lama di situ Joseph curiga, ini istri aku nih selingkuh kayaknya nih gitu. Sampailah pada suatu malam di tanggal 7 Oktober 2019 Joseph makin curiga lagi sama istrinya ketika untuk kesekian kalinya Joseph diabaikan lagi sama si Mengki. Waktu Joseph ini coba ngedeketin Mengki di kamar nggak direspon. Yang ada si Mengki malah bilang gini, aku lagi capek ya, besok juga aku harus bangun pagi, aku ada janji mau pergi sama orang, kata dia. Nah di situ Joseph karena memang udah sensi dari awal langsung marah di situ. Dia curiga kalau kau pasti mau ketemuan sama cowok lain ini kan. Marah-marah lagi lah si Joseph di situ. Bertengkar lagi malam tuh. Dah abis bertengkar Joseph pergi keluar kamar, dia ke ruang tamu, rebahan dia di sofa sampai dia ketiduran. Merajuk kan sama-sama lagi mau diem-dieman nih, tidur pisah ranjang. Joseph di ruang tamu, si Mengki Ji di kamar. Joseph pikir ya udahlah biar aja aku mau tenang dulu, paling besok situasi udah membaik. Tapi ternyata besoknya ada satu kejadian yang tidak terduga justru terjadi di rumah itu. Jadi besoknya nih tanggal 8 Oktober 2019 sekitar jam 5 pagi, masih subuh nih ya. Joseph kebangun gegara dengar Ana nangis. Ana kan masih bayi kan. Joseph ngecek lah ke kamarnya si Ana. Ternyata Ana nih sendirian. Mengki Ji nggak ada di kamar. Dicari-cari lah sama siapa ini kan, sama si Joseph satu rumah itu. Nggak juga ketemu. Mengki di mana kau gitu. Cuman di situ si Joseph ngeh kalau semua barang pribadinya Mengki Ji masih ada. HP-nya masih ada, dompetnya masih ada, kunci mobil sampai paspornya masih ada. Ada tuh di rumah. Jadi kemungkinan mungkin si Mengki lagi keluar bentar nih, ya kan. Joseph belum mikir macam-macam. Dia baliklah tidurin si Ana dan dia lanjut lagi tidur. Gak lama Joseph bangun lagi nih. Udah jam 8 pagi. Joseph ngecek lah pergi ke kamarnya, rupanya Ana udah bangun tapi Mengki nggak ada. Masih belum balik nih dari jam 5 subuh tadi kan sampai jam 8 belum balik-balik si istri aku nih. Nah sambil nunggu si Mengki jadi pulang Joseph inisiatif ngajak si Ana jalan-jalan keliling Missouri naik mobil. Sepulang jalan-jalan, Joseph beraktivitas tuh kayak biasa aja, dia beberes rumah, dia lanjut lagi main sama Ana, beberes apa segala macam. Sampai malam tiba, Mengki nggak balik-balik. Mungkin karena si Joseph ini mikir Mengki Ji lagi merajuk, Joseph juga nggak nyariin gimana-gimana gitu loh Joseph masih yakin, paling nanti bentar lagi pulang, apa nggak paling lama besok gitu. Dia lagi nenangin diri itu, gara-gara kami berantem tadi malam. Pikirnya si Joseph gitu. Tapi
Tapi berbeda dari Joseph yang masih santai, Wak, Xiaolin, ibunya Meng Qiji di Cina ini, panik dia. Soalnya seharian itu Meng Qiji nggak ada kabar sama sekali. Di telepon juga nggak diangkat. Padahal tuh biasanya Meng Qiji ini selalu setiap hari dia nyempetin nelpon mama bapaknya walaupun sebentar. Xiaolin sebenarnya udah sempat nyoba tanya ke si Joseph, ke menantunya kan. Tapi jawabannya tuh macam nggak bikin dia tenang gitu. Nah karena takut terjadi apa-apa sama anaknya, Xiaolin ini pun coba nelpon kenalannya yang memang tinggal di Missouri juga untuk ngecek rumahnya si Meng Qiji. Besok pagi, ini kita sebut aja lah kenalannya ini namanya si Selin ya kan. Dah. Tanggal 8 tuh si orang tuanya panik, besok tolong kau cek ya di rumah anak aku, kata. Oh ya udah Bu, nanti kami datang. Besok ya di tanggal 9 Oktober, Selin datanglah ke rumah si Meng Qi. Waktu sampai sana dia langsung ketemu sama Joseph dan si Anna. Meng Qi memang nggak ada. Nah di situ Joseph ceritalah ke si Selin. Aku sama si Meng Qi habis bertengkar, terus si Meng Qi pergi dari rumah, belum balik nih sampai sekarang. Gak tahu aku udah di mana. Gitu kata si Joseph. Ditanya sama si Selin, udah kau telepon belum? Belum, kata si Joseph. Kesal si Selin kayak gitu. Ya kalau kau tahu istri kau pergi nggak pamit, belum balik-balik, kau telepon lah, kau carilah dia di mana. Itu kasihan loh, itu anakku masih butuh ASI, nggak bisa ditelepon. Sel orang HP-nya aja tinggal kok, kata si Joseph. Iya juga kan, HP-nya si Selin kan ada Selin pula. HP si Meng Qiji kan ada di rumah. Ya kalau gitu kau lapor polisi. Apa kau diam-diam aja? Nanti dia kenapa-napa loh, kata si Selin. Nah, barulah itu setelah digitukan sama si Selin, Joseph baru ngelaporin istrinya hilang. Tapi Wak, di sini Joseph ini bukan nelpon ke kantor polisi, bukan nelpon ke 911 panggilan darurat, tapi dia malah nelpon ke 311. Ini nomor layanan publik khusus untuk laporan non darurat, bukan darurat. Kenapa dia nelpon ke 311? Alasannya karena si Joseph ini menganggap Meng Qiji ini kabur sementara waktu aja dan dia pasti pulang gitu loh. Jadi bukan yang urgent kali gitu loh, Wak. Dan teleponnya 311 kan, nggak lama petugas ini pun datang ke rumah. Ditanyalah sama petugas, udah berapa lama istrimu nggak balik gitu. Udah 1 hari Pak, terakhir saya tengok dia 7 Oktober, sekitar jam setengah 12 malam lah Pak. Oke, dia pamit nggak mau kemana? Nah itu Pak enggak, terakhir sih katanya dia mau ketemuan sama orang 8 paginya. Tapi dia nggak ngasih tahu siapa orangnya, ketemuan di mana. Nah saya curiga Pak, dia kayak ketemuan sama cowok lain lah, kata si Joseph gitu. Joseph kan memang lagi cemburu-cemburunya kan Wak. Di sini tuh Joseph rupanya nggak sembarangan nuduh Wak. Dugaan Joseph ini diperkuat sama bukti riwayat chat Meng Qiji sama cowok lain di HP Meng Qiji yang tinggal di rumah itu. Terus katanya Joseph ini juga nemuin ada tulisan jurnal berbahasa Mandarin gitu di komputer yang intinya bilang kalau Meng Qi ini udah nggak tertarik lagi sama Joseph. Ada Wak chat-chat itu. Habis itu setelah dengar kesaksian si Joseph, petugas 311 ini pun sempat menggeledah seisi rumah. Persis kayak apa yang dia bilang sama si Joseph. Petugas juga ngelihat semua barang pribadinya Meng Qiji masih ada. Dan juga tidak ada tanda-tanda kekerasan apapun di rumah. Mereka bilang lagi sama si Joseph, oke Pak, kami akan coba bantu mencari informasi soal Meng Qiji sebisanya. Tolong Bapak juga bantu kami untuk update kalau ada info apapun soal dia ya. Oh siap Pak, kata si siapa si Joseph. Nah habis itu baliklah ini petugas. Nah, setelah dapat laporan Meng Qiji hilang, Wak, petugas tadi pun berkoordinasi sama kepolisian setempat. Mereka pun menyebar informasi orang hilang dan mulai mencari Meng Qiji di sekitar Missouri, Columbia ini. Tapi selama beberapa hari ke depan tidak ada laporan masuk soal Meng Qiji sama sekali. Joseph juga berusaha nelpon kenalan-kenalan si Meng Qiji. Siapa tahu Meng Qiji ini janjian sama mereka ya kan. Tapi tetap juga Meng Qiji gak ada kabar. Bahkan nih Wak, di sini nih Joseph juga sampai muncul di beberapa wawancara TV lokal. Di sini Joseph udah nggak secuek pertama tadi gitu. Dia udah mulai sadar kalau ada yang nggak beres ini sama istrinya. Akhirnya di wawancara-wawancara ini Joseph meminta bantuan ke masyarakat yang ada di Missouri untuk ikut mencari Meng Qiji. Cuman di wawancara itu Joseph ini juga bilang kayak gini. Setelah dia hilang ini, aku baru tahu kalau istriku diam-diam udah chat-chatan sama cowok lain. Tapi ya sudahlah, apapun yang dia lakukan, dimanapun dia sekarang, aku berharap dia aman dan bisa kembali lagi sama aku dan juga sama Anna. Biar kita bisa ngobrol menyelesaikan masalah kita. Karena memang itu yang sedang saya butuhkan. Semoga dia bisa lihat wawancara ini dan semoga segera pulang ke rumah gitu kata si Joseph Wak. Dah,
Udah diwawancara apa segala macam, baru mulai nyari-nyari ya kan. Sayangnya sampai 5 hari setelah Joseph lapor ke 311 tadi, 5 hari setelah hari pertama dia laporin itulah, Mengki Ji nggak juga balik-balik ke rumah, Wak. Tidak ada satupun orang yang tahu di mana keberadaan. Jadi seolah-olah waktu itu di titik itu ya si Mengki ini betul-betul macam hilang di telan bumi itu loh, Wak. Ada yang menduga kalau mungkin Mengki Ji ini beneran kabur nemuin pria lain gitu kan. Tapi ada juga yang mikir Mengki Ji ini mungkin diculik dan disembunyikan di suatu tempat sama orang yang tidak dikenal. Entah dia ini masih hidup atau udah meninggal selama 5 hari itu. Nah, sejalan sama dugaan masyarakat, Wak, polisi juga curiga Mengki Ji ini kemungkinan diculik atau bahkan sudah dihabisi nyawanya sama orang lain di suatu tempat ya. Karena itu tadi, Wak, nggak ada satupun petunjuk soal di mana keberadaan si Mengki Ji ini ya kan. Nah, atas dugaan inilah polisi nggak lagi menganggap kasus ini sebagai kasus orang hilang biasa, tapi ada kemungkinan unsur kejahatan yang lebih serius lagi. Nah terus pada tanggal 14 Oktober 2019, ini udah seminggu ya setelah si Mengki Ji menghilang, polisi berusaha menggali informasi lebih detail lagi dari orang-orang terdekatnya Mengki Ji, terutama Joseph, Wak. Karena kan dia ini adalah suami sekaligus juga satu-satunya saksi yang terakhir kali melihat Mengki Ji hilang ya, sebelum menghilang ya kan. Nah Joseph pun dipanggil ke kantor polisi. Di sana polisi izin memeriksa HP-nya si Joseph. Sambil diperiksa, polisi juga minta Joseph ini untuk menceritakan kronologi detail apa yang terjadi di malam sebelum Mengki Ji menghilang. Nah, Joseph ceritain lah itu semuanya. Sama persis kayak apa yang aku ceritain sama kalian tadi di awal. Semua diceritain sama polisi kan. Karena juga itu informasi dari si Joseph. Nah, dari semua keterangan itu, polisi malah ngerasa ada yang janggal sama si Joseph ini. Kok bisa? Istrinya pergi, nggak ada kabar, tapi Joseph malah rileks ngajak anaknya jalan-jalan pagi. Apalagi istrinya ini perginya kan nggak wajar. Mengki nggak pamitan, dia juga ninggalin semua barang pribadinya. Dia juga ninggalin bayinya yang masih butuh ASI ya kan. Kok masih bisa pagi-pagi aja anakmu jalan-jalan gitu loh. Maka di sini polisi curiga, Wak, kalau ada sesuatu yang mungkin disembunyikan sama si Joseph. Atau mungkin bahkan Joseph sudah melakukan sesuatu ke si Mengki Ji. Ditanyalah sama polisi, kau tuh sebenarnya tahu nggak apa yang terjadi sama istrimu? Nggak tahu aku, Pak. Oke, waktu kau pergi jalan-jalan sama Ana, kau kunci pintu rumah katanya. Iya, Pak. Kau ada ninggalin notes di depan pintu? Enggak katanya. Ah, disitulah polisi langsung nangkap ada yang janggal. Nggak kalian? Kau yakin istri kau lagi di luar kan sekarang? Iya, Pak. Kau yakin istrimu masih di luar tapi kau malah kunci pintu rumah tanpa kau tinggalin pesan apapun di pintu? Kau nggak mikir kalau dia pulang dia kan nggak bisa masuk? Bisa jadi juga besok dia pergi lagi. Kok jadi kehilangan dia lagi? Harusnya inisiatifmu ada kan? Kau tahu istrimu belum balik, kau pergi ninggalin rumah itu. Nanti kalau istri kau pulang kau nggak ada di rumah macam mana? Harusnya di saat pintu dikunci kau tempelin notes. Atau harusnya kau nggak usah dulu pergi kemana-mana sampai istri kau balik. Kau nggak mikir sampai situ? Oh, enggak, Pak, saya nggak kepikiran ke situ, katanya gitu. Nah waktu bilang ini, Wak, Joseph udah mulai agak kelihatan cemas tuh. Polisi makin disudutin lagi kan. Kau pasti tahu kan? Dia nggak akan pulang, makanya aku kunci pintu ya, kata dia kayak gitu, kata polisi. Di situ ekspresi Joseph malah langsung panik lagi, Wak. Tapi dia masih berusaha jawab setiap pertanyaan itu setenang mungkin. Oh enggak, Pak, ini dijelasin sama semua macam. Sampai akhirnya karena memang tidak ada bukti yang cukup, Wak, semua kecurigaan polisi barusan ini belum bisa mengaitkan si Joseph secara langsung. Joseph pun dah yaudahlah pulang dulu gitu kan, dibolehin balik. Nah nggak lama setelah interogasi itu, Wak, hasil pemeriksaan HP-nya Joseph keluar, kan tadi lagi diperiksa. Rupanya riwayat GPS-nya Joseph menunjukkan kalau Joseph sempat pergi ke tempat terpencil di sekitaran Missouri waktu ngajak Ana ini jalan-jalan. Tanggal 8 pagi tuh. Bahkan di besoknya tanggal 9 waktu pertama kali dia nelpon 311 ini tuh, sinyal GPS HP-nya siapa ini terdeteksi berada di jembatan rute 41 dekat Sungai Lemin selama sekitar 40 menit tanggal 9-nya. Waktu dikonfirmasi sama si Joseph bilang, "Oh iya, Pak, saya kesana cuma buat nyari tempat-tempat sejuk aja, Pak, buat nenangin pikiran." Nggak percaya polisi di situ. Ngapa kau nenangin pikiran? Kok aja anakmu 1 tahun ini jalan-jalan ke lokasi yang terpencil kayak gitu? Masih bayi, masih di bawah 1 tahun, Wak. Akhirnya di situ polisi datang lagi ke rumah Joseph untuk menggeledahan, Wak. Mereka periksa lagi barang-barang pribadi Mengki, termasuk HP-nya. Coba dicek ulang lagi nih kan, Wak. Nah, pas polisi ngecek galeri HP-nya Mengki, Wak, polisi melihat ada foto Ana, anaknya mereka ini, yang badannya
memar. Dan fotonya itu ngezoom di bagian memarnya Ana tuh loh, Wak. Seolah-olah memang foto itu diambil untuk sengaja mendokumentasikan sebuah bukti. Dah, ada foto Ana memar, Wak. Gak cuman foto aja, polisi juga scroll-scroll lagi nemuin video waktu Ana ini nangis. Dan di situ ada badannya Ana yang memar. Dan rupanya video ini sempat dikirim ke Xiaolin, ke mamanya Mengkiji. Ada tulisan, "Ma, Joseph udah mukulin Ana," kata dia. Dah, ada video itu. Selain itu, Wak, polisi juga berhasil memulihkan rekaman suara di HP-nya Mengkiji yang isinya adalah dialog pertengkaran Mengkiji sama si Joseph selama berjam-jam. I don't want your mom here. Your mom is causing problems. Your mom should leave. Di rekaman itu Joseph ngamuk-ngamuk, dia marah-marah karena dia bilang dia nggak suka sama orang tuanya Mengkiji yang datang ke rumah dia. Dia nuduh Mengkiji ini mau bawa kabur anaknya gitu kan. Dia bilang dia mau lapor si Ana nih, si Mengkiji ke kantor polisi sampai Joseph ini ngancam si Ana mau dideportasi. Dia tuduh Ana udah punya hubungan sama cowok lain lah kayak gitu. Dan di situ karena mungkin di rekaman itu, karena mungkin nggak tahan ya, si Mengkiji akhirnya bilang, "Aku udah nggak suka lagi sama kau ya. Aku mau cerai sama kau." Ada ngomong gitu. Joseph makin marah. "Oh ya udah, nggak apa-apa, aku ceraikan kau. Hak asuh anak aku rebut ya. Dan bentar lagi aku akan kubur kau di tanah." Gitu katanya. Kubur kau di tanah. Dari gabungan bukti itu ada foto memar Ana, ada video, ada rekaman suara. Polisi di sini jadi punya dasar kuat untuk menduga adanya KDRT terhadap anak di keluarga ini. Jadi tanpa perlu pengakuan langsung dari Joseph pun, bukti-bukti itu sudah cukup untuk menjerat si Joseph. Akhirnya di November 2019 Joseph ditahan, Wak. Ya. Tapi bukan karena kasus hilangnya si Mengkiji, tapi atas tuduhan kekerasan terhadap anak ini. Akhirnya ditahan dengan jaminan 500.000 USD, sekitar 8 miliar waktu itu. Karena Joseph gak sanggup bayar ya kan, dia pun memilih untuk mendekam di penjara selama kurang lebih 1 tahun. Terus hak asuhnya si Ana dipegang sama orang tuanya Joseph. Dah, dia ditahan karena kekerasan anak ini. Nah, selama Joseph di penjara, Wak, polisi masih terus mencari Mengkiji. Berdasarkan riwayat GPS dari HP-nya si Joseph, pencarian itu difokuskan ke area terpencil termasuk ke jembatan rute 41 tadi, dekat Sungai Lamin itu, lokasi di mana Joseph sempat berhenti cukup lama, 40 menitan kan dia di situ. Akhirnya polisi turunkanlah anjing pelacak. Awalnya anjing-anjing itu masih ngikutin jejak di sekitar lokasi, Wak. Tapi waktu dia diarahkan ke bawah jembatan, anjing-anjing ini mulai menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Dia udah mulai bereaksi lah kan. Pergi ke satu titik sehingga muncullah dugaan mungkin ada jasad yang disembunyikan di bawah sungai itu ya. Akhirnya polisi ngerahkanlah itu tim penyelam di sepanjang Sungai Lamin itu. Bahkan nih, Wak, ya, mereka sampai ngebangun tanggul di area sungai itu buat nurunin volume air sungai. Buat bisa cari nih ada apa-apa nggak nih di dalam, ada mungkin jasad lagi ketahan apa kayak gimana ya kan. Sampai pakai tanggul. Tapi sayangnya semua usaha mereka tidak membuahkan hasil. Nggak ada jasad manusia di situ, nggak ada kerangka, bahkan helai pakaian Mengkiji pun ya, Wak, ya, atau siapapun nggak ada. Dah, mentok lagi di situ. Beberapa bulan kemudian pencarian ini sempat dihentikan sementara karena wabah COVID-19. Sampai 1,5 tahun kemudian, saat polisi masih tidak dapat petunjuk apapun soal keberadaan Mengkiji, seseorang justru menemukan sesuatu yang tidak wajar di area pegunungan yang sangat jauh dari Sungai Lamin tadi. Tapi dekat sama rumah Mengkiji, Wak. Temuan itulah yang membuat kasus ini terungkap. Jadi, Wak, tanggal 25 Maret 2021 nih, seorang warga yang bernama Stephen Roberts menemukan ada benda aneh waktu dia lagi mendaki di Devil's Icebox Trail yang berada di Rock Bridge Memorial State Park. Stephen awalnya ngelihat kayak ada tas tangan cewek gitu yang udah kusam, udah kotor di atas gundukan tanah di bawah pohon juniper. Nah, tapi waktu didekati dan gundukannya itu digali, Wak, Stephen kaget gara dia melihat ada tengkorak dan juga tulang belulang manusia yang ya udah terkelupas lah kulitnya. Stephen langsung nelfon polisi saat itu, dan begitu polisi datang, kerangka ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dan setelah dilakukan uji DNA selama 2 hari, tim forensik mengumumkan kalau kerangka manusia yang ditemukan sama Stephen itu adalah positif jasadnya Mengkiji yang sudah 1,5 tahun hilang. Ketemu jasadnya, Wak, dekat pegunungan itu. Dan di antara tulang belulang itu, Wak, tim forensik juga melihat ada beberapa bagian tulang yang retak yang mengindikasikan kemungkinan adanya kekerasan sebelum Mengkiji meninggal.
ada tulang retak. Di sini polisi yakin kalau Joseph lah yang sudah menghabisi nyawanya Mengki Ji, karena jelas dia orang terakhir yang berhubungan sama si Mengki Ji, ya kan. Terus yang kedua, dia ini juga pernah melakukan kekerasan kepada anaknya. Artinya kalau sama anaknya jadi tega, apalagi sama istrinya itu. Terus ketiga, dari rekaman suara di HP-nya si Mengki Ji kan terdengar kalau Joseph ini memang sekasar itu orangnya, manipulatif juga dan maunya menang sendiri gitu. Joseph juga pernah kan ngancam si Mengki Ji, ku masukkan kau ke dalam tanah. Mengki Ji ditemukan di mana? Bisa jadi itu memang bukan ancaman biasa, tapi dia memang udah niat ngilangin nyawanya si Mengki Ji. Terus yang berikutnya atau yang keempat, setelah diperiksa lebih lanjut polisi menemukan bukti baru rupanya dari riwayat GPS HP-nya Mengki Ji, di mana HP itu rupanya terakhir terlacak di sekitar lokasi penemuan kerangka di hari saat Mengki Ji hilang. Artinya yang buat si HP Mengki Ji itu ada di rumah, ya kan, barang-barang pribadi Mengki Ji kan ada di rumah kan? Ya karena dibawa balik sama kemungkinan Joseph ini ke rumah mereka. Tapi waktu dibawa ke sana, HP itu ikut bawa HP si Mengki Ji. Cuman di sini nih ya, yang harus kita ketahui bersama, yang barusan itu, yang 4 atau 5 poin tadi itu masih berupa petunjuk yang mengarah ke si Joseph. Petunjuk yang mengarah ke Joseph belum cukup jadi bukti kuat untuk di pengadilan. Polisi masih butuh sesuatu yang betul-betul bukan hanya mengarahkan, tapi bisa mengaitkan Joseph secara langsung dengan kematian Mengki Ji. Jadi bukan mengarah, harus yang betul terkait lah gitu. Akhirnya polisi geledah ulang lagi rumahnya si Joseph, ya kan. Nah, di situ polisi baru notice kalau penggeledahan yang ketiga nih berarti. Di situ polisi notice di rumahnya ada sepasang sepatu boot milik Joseph yang dari semua bukti yang ada, akhirnya Joseph pun resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani sidang pada awal November 2021. Karena bukti sudah kuat, sudah jelas juga, Joseph pun akhirnya mengaku kalau memang dialah yang sudah menghilangkan nyawa istrinya. Tapi di sini Joseph malah nyeritain kronologi yang beda lagi dari interogasi pertama. Sebelumnya kan si Joseph ini bilang apa? Saya sama Mengki Ji cuma bertengkar biasa, terus besok paginya istri saya udah gak ada di rumah, ya kan. Itu kan pengakuan dia. Nah, di pengakuan dia yang terbaru, Joseph bilangnya, Pak, di malam hari itu, Pak, di malam tanggal 7 tuh, waktu saya bertengkar sama si Mengki Ji, kami sempat adu fisik, Pak. Mengki dorong saya balas dorong juga, Pak. Ternyata Mengki jatuh lantai, kepala kepentok meja, pingsan dia. Cuman gak lama dia sadar, Pak. Dia pindahlah ke kamar, saya tidur di sofa. Nah, paginya waktu saya cek, rupanya meninggal Mengki di situ, Pak. Mungkin gegara benturan keras itu. Jadi ya udah, saya buru-buru lah itu kubur jasadnya di Rock Bridge tadi, Pak. Saya emosi, Pak, karena dia nggak mau diajak berhubungan sama saya. Dia malah main HP kayak cecetan sama cowok lain tuh. Saya nggak sengaja, Pak, ngilangin nyawa dia, itu kecelakaan.
Itu katanya berubah. Entah yang disampaikan si Joseph ini sesuai fakta apa enggak Wak ya. Tapi jaksa meyakini kalau ada kekerasan lain yang sampai bikin beberapa tulang Meng Kee Ji ini retak. Karena kalau cuman jatuh kan nggak harus sampai retak. Kenapa lagi setelah jatuh katanya dia pingsan habis itu bangun bisa jalan. Terus jaksa juga nambahin kalau memang kok nggak sengaja, ngapa kok nggak lapor? Ngapa malah kok sembunyikan jasad istrimu itu? Ngapa juga kok malah bikin cerita bohong waktu interogasi awal? Terus ngapa kok malah telepon 311 bukan 911? Ngapa telepon 311 bukan 911? Padahal jelas ini kan situasinya darurat. Mau nyamarin jejak ya kan? Saya yakin ini semua sudah direncanakan sama Joseph Pak Hakim atau jaksa. Dan rupanya Wak di situ ya. Jaksa juga nunjukin bukti baru lagi di persidangan. Yaitu buku catatannya Joseph yang isinya poin-poin apa saja yang mau dia sampaikan ke publik pada saat wawancara untuk mendukung skenario Meng Kee Ji hilang. Jadi semuanya itu udah disusun serapi mungkin sama si Joseph, Pak. Dia udah siapin, aku mau bahas ini. Di buku diarinya. Jadi Joseph dinilai memang dari awal sudah berniat untuk menyembunyikan kejahatannya, Wak. Ditambah lagi meskipun juga Joseph ini sempat menuduh Meng Kee Ji berselingkuh ya kan. Walaupun juga ada chat-chatan sama cowok lain tanda kutip. Cuman sampai sekarang nggak pernah ada pembuktian soal itu, Wak. Chat-chatnya itu juga nggak ada yang kayak ngarah ke hubungan perselingkuhan atau skandal, enggak. Jadi Meng Kee Ji tidak terbukti berselingkuh gitu loh. Itu cuman tuduhan dari si Joseph aja. Tapi kalaupun memang betul lah si Meng Kee Ji ini selingkuh ya, cuman memang belum terungkap ya sampai sekarang, ya tetap nggak pernah bisa lah jadi pembenaran si Joseph buat apa yang dia lakukan. Setelah persidangan yang panjang dan juri menimbang bukti-bukti yang ada, hakim pun memutuskan kalau Joseph bersalah atas pembunuhan tingkat kedua, tapi Wak, dengan ancaman hukuman penjara 28 tahun. Setelah Joseph dinyatakan bersalah, orang tuanya Meng Kee Ji pastinya marah juga kan, sakit hati juga deh sama siapa ini. Anak perempuan mereka satu-satu, anak tunggal ya nih kan Wak, anak tunggal. Dia harus kehilangan nyawanya secara tragis di tangan suaminya sendiri di tanah rantau. Dan yang bikin makin sedih lagi Wak, nih kalau kalian lokasi penguburan jasadnya Meng Kee Ji itu dekat kali sama tempat Joseph ngelamar Meng Kee. Sama-sama di area Rockbridge kan, dan jaraknya juga cuma 15 menit tuh dari rumah mereka. Sampai saat ini Joseph masih ngedekam di penjara dan sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya. 28 tahun Wak. Oke Wak, jadi itu tadi kisah pilu yang dialami sama Meng Kee Ji, perempuan asal Cina yang punya mimpi berkarir di luar negeri tapi malah berakhir tragis di tangan suaminya sendiri. Ana yang kasihan juga nih Wak. Dia harus kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya sampai dia dewasa nanti. Kisah ini pastinya juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kekerasan dalam hubungan itu sering sekali dimulai dari ya hal-hal kecil Wak, hal-hal yang dianggap sepele. Tapi kalau misalnya dibiarkan bisa fatal. Jadi kalau misalnya kalian mulai ngerasain tanda-tanda hubungannya tidak sehat, jangan ragu untuk cari bantuan dan jangan takut untuk bicara ke orang yang bisa kalian percaya. Semoga kita selalu dihindarkan dari hal-hal buruk dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.